Oke, selamat pagi menjelang siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Harus semangat, 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 semangat. Jangan sampai kendor, jangan sampai kita CL, jangan sampai kita keluar market sebelum kita cuan. Dalam pertarungan, ibarat kita lari maraton, belum usai, belum finish, belum final, belum akhir tahun, belum di tahun 2026 di kuartal pertama. Kalau ini mengulang sejarah naik gila-gilaan di tahun 2017, mudah-mudahan terjadi di tahun 2026 di kuartal pertama biar tidak menunggu terlalu lama. Kemudian halving BTC juga baru setahun yang lalu. Kemudian untuk halving BTC yang akan datang masih 2028, masih lama, masih banyak peluang emas untuk ke depan. Karena market sejak adanya ETF dikontrol, mereka mau naik besok bisa, mau dibanting hari ini bisa, ikuti. Jangan sampai kita kena manipulasi kondisi market dengan adanya Presiden Trump. Pokoknya sudah nggak karuan, kita tunggu sampai bull begitu ya. Tetap semangat, tetap riset sendiri. Dior, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, selalu saya ingatkan. Karena dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi ya. Saya akan lihat dulu mengenai BTCD-nya. Ini agak kendor dikit karena BTCD-nya juga 5929. Nanti nunggu setelah BTCD di 50 atau bahkan di bawah 50, barulah altcoin melayang ke bulan besar-besaran didukung dengan fundamen tahun 2025 akhir ini. Akan banyak sekali yang di ETF-kan kawan ya, totalnya sampai 67 altcoin yang di ETF-kan. Mudah-mudahan membawa dampak perubahan besar. BTC-nya banyak yang dialihkan ke altcoin. Itu harapan kita semua ya. Kalau kita melihat di sini dengan fear and greed-nya ataupun ketakutan dan ketamakannya sudah mulai membaik. Kemarin sempat di 11 waktu paling bawah kemarin waktu turun, dan sekarang sudah mulai ke angka 20, sudah mulai merangkak naik ya. Mudah-mudahan kita cuan semua nanti di akhir tahun ini ya. Kemudian BTC-nya memang agak lemot ini. Hari ini agak lemot, tapi ya biasalah hari Jumat ya. Mudah-mudahan nanti Senin sudah pump kembali. Ini juga masih tanggal 28 di bulan November, belum habis ya. Desember nanti mungkin pergerakannya akan ke sana, dan kita juga melihat daripada info-info yang banyak sekali untuk data on-chain-nya yang mengatakan data on-chain ini tidak pernah bohong, mengisyaratkan pergerakan besar di bulan Desember ya. Bulan Desember mengisyaratkan pergerakan yang cukup besar untuk Bitcoin. Kita lihat di sini, Bitcoin mungkin akan menghadapi Desember yang menentukan seiring kondisi likuiditas mengetat dan metrik on-chain berubah. Yang mana seorang pakar mengatakan pasar telah merangkak, memang kondisi sudah merangkak naik sejak kejutan likuidasi pada 10 Oktober bulan yang lalu. Namun beberapa argumen bahwa kondisi saat ini mendukung pergerakan besar sebelum akhir tahun ya. Mudah-mudahan ini yang terbaru data on-chain collateral exchange menunjukkan tekanan serupa yang sedang membangun di bawah permukaan. Luar biasa. Kerusakan likuiditas masih mendefinisikan pasar, yang mana bahwa kejadian bulan Oktober tersebut merusak neraca keuangan market maker dengan signifikan. Market maker aja ikut rusak, ikut bingung, stres. Ia menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan ini sebagai bank sentral kripto yang bertanggung jawab atas kedalaman spread dan investor
Ketika neraca mereka menyusut, likuiditas menyusut selama berminggu-minggu. Hal ini sejalan dengan kinerja pasar. Sejak awal Oktober, Bitcoin telah turun hampir 30% dari puncaknya 126.000. Sedikit saya akan memberikan wawasan pandangan untuk kalian. Jangan berharap BTC down sampai di bawah 60.000 Kak. Banyak narasi ngebut orang bikin ketakutan. Kita harus berpikir yang jernih. Dengan adopsi yang makin meluas adanya ETF, BTC sudah masuk 126.000 ataupun 2,1 miliar, sudah nggak bisa jatuh 250 juta kayak tempo hari, udah nggak bisa kawan. Ya, saya sudah ingatkan dari 2 tahun yang lalu, sejak tahun 2023 akan adanya ETF, 2024 tuh ya di bulan April sudah saya ingatkan, sudah hampir 2 tahun, bahwa BTC itu untuk orang-orang retail nanti ketinggalan, karena sudah nggak mungkin jam kayak dulu lagi ditahan dengan adanya ETF. Dan informasi yang saya dapatkan itu paling besar dari puncaknya 30% sudah nggak bisa main sampai 60-70% kayak dulu. Dan ini pas banget turun itu hanya 30%-an kurang lebih untuk BTC. Untuk PP sekarang rankingnya masuk ke 44 lagi, jangan diremehkan. PP akan menjadi besar kawan. Ada sesuatu hal yang kalian tidak tahu di belakang layar ke depan akan jadi the next Doge, bahkan bisa jadi BTC-nya meme coin. Sejarah kita nggak bisa lagi kita nggak bisa lagi hanya pelanga-pelongo ataupun melihatnya santai-santai slow-slow saja. Tidak bisa begitu. Ini kenyataan bahwa koin-koin entah Cardano, ETH mempromosikan untuk desentralisasi itu sangat berat, masih sentral dikontrol debt-nya. Beda PP ini mirip dengan BTC, beda pasokan saja dan peredaran suplainya sudah beredar semua, sedangkan BTC masih ditambang. Ya, ini desentralisme ini sudah dikatakan sama debt-nya, diserahkan sama komunitas, mau dibawa kemana PP terserah komunitas, aman dari penjualan debt-nya. Ini di PP ya. Sekarang kondisi harga begini, ngapain kita takut? Koin yang project besar, blockchain khusus stablecoin didukung sama Coinbase, XPL, harganya longsor ya. Ya kan begitu, karena yang paling utama saat terbangnya Doge dengan Shiba Inu itu apa? Karena komunitas. Setelah komunitas Shiba dan Doge yang terbesar saat ini, komunitasnya di mana? Di PP. Kok sekarang belum terbang tinggi? Dinamika sekarang berubah, agak mundur dikit karena banyaknya persaingan dalam kripto. Belum yang ETF. Jangan diharap dengan adanya ETF meledak koin, karena di ETF kan bukan, belum tentu. ETH di ETF kan belum sampai 100 juta. Ya kalau bubble ETF, semua ETF itu tetap akan dasarnya ingin pump koin itu didasari dengan fundament. Itu yang utama adalah siapa pemiliknya. Ada orang besar di balik itu enggak? Rekam jejaknya waktu bikin koin-koin, dia adalah amanah enggak? Koinnya maju enggak? Contohnya kalau yang bikin BNB, kayak cluster yang didukung BNB, kemudian ini didukung GZ, kemudian PP ini diadopsi GZ, inilah yang akan ngepam. Walaupun Doge di ETF kan sama Habar, kalau saya pilih Habar karena Habar lebih baik daripada Doge ya. Doge itu meme coin seperti PP, Habar real project, punya institusi AS, tapi kan peredaran suplainya jelas nggak seperti Doge. Kalau Doge kan nggak ada maksimal suplainya, Elon siap kapan saja cetak. Itu bedanya, fundamental itu tetap utama. Kalau ETF Cardano dibanding ETF Doge, pasti akan meledak ETF Cardano. Kalau PP nanti di ETF kan akan meledak ETF PP, karena fundamennya yang dibalik belakang PP itu ada GZ, kemudian sudah beredar semua, maksimal pasokannya jelas.
Itu orang berpikir gitu. Yang rawan itu kalau debtnya itu maling, kalau debtnya itu nggak amanah, cetak token, jual token semaunya aja, itu yang merugikan investor. Kita sama-sama investor, jadi holder, jadi masuk koin, beli koin terus supaya harganya pump, debtnya curang, jualin terus, kita kebocoran. Itu yang dimaksud itu ya. Jadi tetap semangat, tetap yakin ya, cari koin-koin yang bagus-bagus ya. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah pump sampai tahun 2026 di kuartal pertama. Mudah-mudahan motong kebo nanti lebaran ya. Itu yang saya sampaikan untuk hari ini, karena juga masih agak ngantuk ya, semalam sampai pagi. Mungkin nanti saya kasih info-info yang lebih mantap lagi untuk siang. Mungkin untuk pagi hari ini cukup sekian saja. Tetap semangat, tetap yakin. Mau barber dari mana, banyak yang mengatakan data onsennya nggak bisa dibohongi. Tahun ini akhir tahun Desember itu pump. Oke, tuh karena maaf, dekat masjid rumah saya sudah mulai ada mau ngaji kali, padahal masih lama lagi ngecek ya. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Aduh. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.